Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perencanaan pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran ya. Dan salah satu komponen dalam perencanaan pembelajaran itu adalah tujuan, komponen tujuan. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar atau menelaah ya tentang komponen ini ya, komponen tujuan ya. Ya baiklah para mahasiswa, ini di belakang foto keluarga saya, anak saya yang ini, anak laki-laki ya, yang nomor pertama, terus berikutnya ini bapaknya ini ibunya, nah, ini anak saya yang perempuan ini. Ya itu foto waktu kemarin Idul Fitri ya, di rumah saja ya. Nah, di rumah ya hanya setelah sholat Id, foto-foto bersama itu ya. Ya baik, materi kita hari ini adalah pengembangan tujuan. Nah baik, ada dua istilah ya yang perlu kita pahami ya, yaitu istilah goals dan istilah objektif ya. Ini dua istilah yang hampir sama ya pengertiannya, tapi sebenarnya punya lingkup skop ya yang berbeda ya. Ya kalau goals ini adalah tujuan yang diharapkan dicapai setelah melalui satu periode pembelajaran. Jadi ini tujuan akhir ya pembelajarannya. Jadi, ruang lingkupnya lebih luas ini goals ini ya. Tujuan dengan ruang lingkup yang lebih luas ya. Jadi, setelah pembelajaran itu berakhir, tujuannya tercapai enggak? Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya tercapai enggak? Nah, ini namanya goals ya. Jadi seperti kita hari ini ya. Nah, misalnya hari mata kuliah kita ini perencanaan pembelajaran, itu nanti di akhir semester. Nah, itu nanti tujuannya tercapai enggak? Seperti yang kemarin kita canangkan ya tentang capaian pembelajarannya itu ya. Nanti di akhir itu tercapai enggak? Itu namanya tujuan akhir ya. Setelah pembelajaran berakhir ya. Nah, sedangkan objektif ini tujuan yang dicapai setelah melalui satu unit pembelajaran. Nah, seperti hari ini misalnya, kita mempelajari tentang komponen tujuan. Nah, nanti setelah pertemuan ini berakhir, nanti tercapai tidak tujuannya ya. Kita bersama-sama bisa memahami ya tentang komponen tujuan pembelajaran. Itu namanya objektif ya. Jadi tujuan dalam ruang lingkup yang lebih sempit ya. Ini gambarnya ini misalnya ini. Nah, tujuan akhir goals ya. Nah, ini terdiri dari tujuan-tujuan yang lebih sempit ya. Terdiri dari beberapa objektif ya. Tujuan dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu satu unit pembelajaran. Unit 1, unit 2, unit 3 ya. Nah, kumpulan dari semua tujuan ini nanti akan dapat menjadi indikator tercapainya tujuan akhir ya. Tujuan akhir pembelajaran. Ini. Ya, ini pengertiannya. Nah, ini beberapa hal yang penting kita pahami ya terkait dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama bahwa tujuan pembelajaran bersifat hierarkis, berjenjang. Tujuan pembelajaran tidak boleh lebih luas dari tujuan akhir. Ya. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu lingkupnya adalah lebih sempit dari tujuan akhir. Gitu ya. Sehingga cakupannya juga harus tidak boleh melebihi ya cakupan dari tujuan pembelajaran yang lebih luas. Gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita mempelajari
tentang tujuan, komponen tujuan dalam perencanaan pembelajarannya. Nah, itu dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan akhir dari kita mengikuti perkuliahan ini. Tujuan akhir kita mengikuti perkuliahan ini adalah kita mampu merancang pembelajaran dan menerapkannya ya, atau cara-cara penerapannya misalnya. Itu tujuan akhirnya ya. Nah, dalam materi kali ini ya, tujuan kita tidak boleh melebihi dari itu ya. Kita bicara seputar komponen tujuan saja ya. Tidak sampai pada tujuan akhir bahwa hanya dalam satu pertemuan ini kita kemudian bisa mencapai, bisa merancang pembelajaran, kemudian bisa paham, bisa tahu cara-cara terapannya gitu ya. Tidak sampai ke situ ya. Tapi ini cukup atau terbatas pada pengetahuan kita, pemahaman kita ya tentang komponen tujuan. Gitu. Ini tujuan-tujuan pembelajaran jika disatukan akan menggambarkan tujuan akhir itu tadi ya. Dari berbagai tujuan pembelajaran nanti dipadukan ya menjadi tujuan akhir ya, mendukung tujuan akhir. Tujuan pembelajaran harus operasional, jadi tidak boleh abstrak ya. Jangan sampai tujuan pembelajaran itu sifatnya abstrak ya, tidak bisa diukur, tidak bisa diobservasi ya, tidak bisa diamati gitu ya, tapi harus operasional ya. Jadi jangan sampai besok kalau Anda merumuskan tujuan pembelajaran ya, itu sifatnya masih abstrak ya, itu akan susah nanti dinilai ya, diukur ya, dibuat penilaiannya nanti akan mengalami kesulitan ya, karena terlalu abstrak ya, harus operasional ya. Misalnya ya ini sehingga dalam tujuan pembelajaran itu merumuskannya dengan kata-kata kerja yang operasional ya. Jangan sampai kata-kata kerja yang mengawang-awang gitu ya, yang abstrak ya, yang susah diukur ya. Ya nanti akan kita perinci ya, apa saja kata kerja yang sifatnya operasional ini ya, atau tujuan pembelajaran yang sifatnya operasional ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran harus dapat diukur ketercapaiannya, itu tadi ya, harus bisa diukur ya. Mengukurnya dengan alat apa? Nah itu nanti ya, bisa dengan cara itu ya. Jangan sampai tujuan pembelajaran terlalu luas ya, terlalu melebar ya, sehingga susah untuk diukur ya, susah untuk dinilai ya. Tujuan pembelajaran mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi sebesar mungkin tujuan pembelajaran itu utuh, komprehensif ya, mencakup 3 ranah pendidikan ini ya. Ranah pengetahuan atau kognisi, ya, sikap, jadi nilai atau afeksi ya, dan juga psikomotorik ya, atau perilaku ya, tindakan ya. Ini tujuan pembelajaran yang baik itu mencakup 3 ranah itu. Ya, jangan sampai misalnya tujuan pembelajaran hanya pengetahuan saja ya. Tidak sampai afektif, apalagi psikomotorik ya. Nah, ini tujuan pembelajaran nanti menjadi tidak lengkap ya, tidak utuh ya, hanya bagian kognitif saja ya. Nah ini sudah sering kita di mata kuliah sebelumnya mungkin sudah pernah kita pelajari ini ya, tentang domain atau ranah pendidikan ya. Dimulai dari ranah kognitif ya. Inilah ranah tujuan pembelajaran yang nanti semua akan kita rumuskan ya. Ranah-ranah ini. Yang pertama adalah ranah kognitif ya. Nah ini beberapa unsur dalam ranah kognitif ya, yang bisa kita jadikan acuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah knowledge ya, atau pengetahuan ya. Ini jadi tujuan pembelajaran itu adalah untuk misalnya agar siswa dapat memiliki pengetahuan tentang suatu. Nah, ini berarti masih ranah knowledge ya, pengetahuan ya. Nah, pengetahuan tentang teori ya, tentang konsep ya, tentang definisi misalnya ya. Nah, ini contohnya ya. Sehingga misalnya rumusan tujuan pembelajaran yang bersifat knowledge ya, misalnya siswa dapat mendefinisikan pengertian sejarah misalnya. Ini berarti
tujuan yang bersifat knowledge, pengetahuannya, mendefinisikannya. Kemudian yang kedua adalah comprehension. Ini kemampuan untuk menangkap makna materi belajar. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan sebuah definisi, sebuah pengertian, tapi juga dapat menggambarkan bagaimanakah sesuatu itu ya, dapat mengilustrasikannya. Misalnya kalau tadi pengertian sejarah ya, kemudian dari aspek komprehensinya ini bagaimana siswa dapat menggambarkan sejarah itu yang seperti apa. Jadi kalau pengertian sejarah definisinya adalah misalnya sejarah adalah peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan itu penting ya dalam peristiwa kehidupan manusia. Itu pengertian. Nah, tapi bagaimana siswa menangkap makna pengertian itu? Nah, siswa harus bisa menggambarkan. Peristiwa di masa lampau. Masa lampau yang bagaimana? Oh, yang sudah pernah terjadi di masa lalu, sudah berlalu ya. Artinya bukan hari ini ya. Bukan hari ini, tapi sudah berlalu ya. Kemudian peristiwa itu menyangkut kehidupan manusia. Ya. Jadi sejarah itu ya terkait dengan kehidupan manusia dan sekelilingnya ya, tidak hanya manusia saja, tapi bisa hal-hal yang juga berkaitan dengan kehidupan manusia ya. Jadi misalnya manusia setiap hari makan, minum ya. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari pengertian tentang sejarah ya, atau kajian sejarah ya. Nah, sehingga ada sejarah makanan ya, sejarah kuliner ya. Itu kan juga bagian dari kehidupan manusia ya, sejarah kuliner ya. Sejarah Brem, Madiun misalnya, ini bagian dari sejarah ya, sejarah kuliner. Dan sejarah itu adalah peristiwa yang penting ya, yang penting. Jadi peristiwa yang tidak penting ya, bukan atau tidak dianggap sebagai peristiwa sejarah ya. Peristiwa kita sehari-hari ya, bangun tidur, kemudian mandi, gosok gigi, makan ya, itu kan peristiwa sehari-hari yang biasa ya, yang tidak memiliki kebermaknaan tertentu bagi kehidupan kita ya, secara khusus ya. Itu ya bukan bagian dari peristiwa yang penting ya. Kecuali kalau ada kita suatu hari makan makanan tertentu ya yang belum pernah ya, dan suasananya berbeda ya, kemudian itu bagi kita adalah sebuah peristiwa penting ya, saja kita anggap itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Nah, itu comprehension ya. Yang ketiga adalah application ya. Ini kemampuan memanfaatkan materi belajar dalam situasi yang konkret ya, atau sesuatu yang baru gitu. Jadi setelah siswa tahu, kemudian paham gitu, bisa menjelaskan, mengilustrasikan, kemudian dia bisa menggunakannya ya dalam suatu situasi yang nyata, ya. Dalam situasi yang konkret. Ya. Jadi tentang pengertian sejarah tadi ya. Setelah tahu, setelah bisa menjelaskan, nah, kemudian ketika dia menghadapi suatu situasi tertentu, ya, nah, maka dia bisa menerapkan pengertian itu. Dia membaca di buku misalnya tentang sebuah peristiwa yang itu kok banyak dibicarakan orang ini, banyak dipelajari orang ini. Misalnya, oh ini kok kalau saya ingat-ingat kan seperti atau bisa dipahami seperti pengertian tentang sejarah ini ya. Wah ini berarti peristiwa sejarah ini misalnya. Peristiwa di masa lalu ya ini. Kalau dibaca tanggalnya, tahunnya, wah ini sudah terjadi lama ini ya. Wah ini kok banyak dikaji oleh banyak orang ya, banyak dibaca oleh orang ya. Banyak orang yang ingin tahu gitu. Banyak orang menganggap itu penting. Wah ini berarti peristiwa sejarah ini. Itu aplikasi ya. Kemudian analisis ya, kemampuan memilih atau membagi materi ke dalam komponen-komponen sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Contohnya bisa membandingkan, bisa mendeteksi. Misalnya tadi ya, membandingkan antara peristiwa sejarah atau peristiwa yang dianggap penting ya,
dengan peristiwa yang tidak dianggap penting, ya, sehingga tidak dimasukkan sebagai peristiwa sejarah. Kemudian sintesis, ya, kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan baru. Ya. Contoh rumusannya adalah memprediksi, memformulasikan, ya, misalnya. Nah, jadi kalau sejarah ya biasanya kan ada tujuan memprediksi, ya, membuat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa kini dan yang akan datang, ya. Ini prediksi-prediksi. Itu juga bisa menjadi rumusan yang masih dalam domain kognisi, ya. Kalau misalnya dulu pernah terjadi peristiwa sejarah apa, ya. Terus sekarang kondisinya seperti apa? Kira-kira di masa depan ini akan seperti apa? Itu berarti kemampuan memprediksi. Kemudian evaluasi, ya. Ini kemampuan mempertimbangkan aspek nilai atau value, ya, dalam materi belajar, ya. Contohnya mempertimbangkan, memutuskan, ya. Jadi misalnya ada peristiwa sejarah, kemudian di situ dia menemukan sesuatu yang penting, ya, dari sisi bisa dijadikan pedoman, ya, atau pegangan hidup, ya. Berarti dia sudah bisa menimbang-nimbang bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai, ya. Yang bernilai. Atau dia sudah bisa mengambil sebuah nilai, mempertimbangkan suatu peristiwa, ya, di dalamnya ada aspek nilainya, gitu, ya. Atau memutuskan, ya, memutuskan, ternyata ketika saya mempelajari sejarah itu ternyata banyak sekali saya temukan nilai-nilai di situ, ya. Yang nilainya kadang-kadang tidak sama atau bahkan saling bertentangan, ya. Maka saya akan memilih nilai yang mana ini, nilai-nilai yang mana ini, ya, akan jadikan saya pegangan atau pedoman. Itu berarti kemampuan memutuskan sesuatu, ya, memilih nilai, ya. Nah, ini domain kognitif, ya. Nah, kemudian domain afektif ini, ya. Ini aspek nilai, sikap dan nilai, ya. Yang pertama adalah receiving, ya. Merujuk pada kepekaan siswa terhadap stimulus, ya, kemampuan untuk menerima. Jadi contohnya rumusannya adalah memperhatikan, ya, menerima, ya. Nah, dalam sejarah misalnya membaca peristiwa sejarah, dan dia memperhatikan dengan seksama, kemudian dia memiliki atau bisa menangkap sesuatu di dalam peristiwa sejarah itu, ya. Dia punya kepekaan, ya. Nah, berarti dia sudah punya keterampilan, punya kemampuan untuk memperhatikan sesuatu itu, ya. Kemudian dia bisa menerima itu, misalnya. Nah, ini berarti siswa bisa punya kemampuan untuk memperhatikan, ya, atau fokus, ya, menerima, ya. Misalnya guru sedang menjelaskan peristiwa sejarah, ya. Dan siswa memperhatikan dengan seksama, ya, apa yang dijelaskan oleh guru itu. Nah, kemudian guru menjelaskan bahwa dalam peristiwa sejarah itu ada sebuah nilai yang penting bagi kehidupan kita bersama. Dan siswa kemudian, oh iya betul Bu, ya betul ini Pak, ini penting ini. Kemudian dia bisa menerima, ya. Itu berarti kemampuan menerima. Berikutnya adalah responding. Ini merujuk pada perhatian aktif siswa terhadap stimulus, kemampuan untuk merespon atau memberi perhatian. Contoh menikmati, memberi kontribusi, kerjasama, ya, ini. Berarti sikap-sikap di dalam interaksi dengan orang lain, ya. Misalnya dalam diskusi kelompok, ya, dia senang, ya, dan diskusi kelompok itu gembira, ya, tidak menyendiri, ya, tidak mengisolasi diri, ya, tapi dia terlibat, ya, gitu, ya, kemudian memberi sumbangan-sumbangan pemikiran, ya, memberi respon, ya, bisa kerjasama dengan baik, ya, ini berarti, ya, terus sudah memiliki sikap-sikap seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah valuing. Ini merujuk pada keyakinan dan sikap. Contoh menghormati, mempertimbangkan, ya, ini juga bisa terjadi di dalam pembelajaran kelompok, ya. Menghargai orang lain, menghormati orang lain, mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, gitu, ya.
Kemudian organization, merujuk pada internalisasi nilai dan keyakinan yang melibatkan konseptualisasi nilai dan organisasi sistem nilai. Contoh, mengklarifikasi, menguji. Jadi misalnya tadi saya contohkan dalam sebuah peristiwa sejarah itu siswa menemukan banyak nilai-nilai. Ya. Kemudian dari nilai-nilai itu kemudian dia bisa melakukan klarifikasi. Oh, maksudnya nilai-nilai ini adalah ini. Nilai-nilai ini adalah ini. Ya. Nah, kemudian dia juga sampai bisa menguji, oh nilai-nilai ini bagi kita sekarang itu masih tetap penting ya, masih tetap relevan ini. Sehingga harus tetap kita jadikan pedoman ini nilai ini bagi kehidupan kita. Ya. Nah. Berikutnya adalah karakterization. Jadi merujuk pada internalisasi dan perilaku yang merefleksikan seperangkat nilai dan karakteristik filosofi kehidupan atau penjati dirian. Jadi ini internalisasi. Jadi menginternalisasi, jadi menanamkan sebuah sikap, sebuah nilai-nilai ke dalam diri. Jadi penjati dirian. Ya. Misalnya menyimpulkan, menetapkan, ya, saya ini akan menjadikan nilai ini menjadi pedoman hidup saya. Seperti menyimpulkannya, menetapkannya, memutuskannya. Sehingga kemudian nilai itu menjadi bagian dari dirinya, menjadi sumber karakter bagi dirinya. Nah, kemudian domain psikomotornya. Ini yang pertama adalah refleks movement. Refleks yang melibatkan satu esimen otot dan memungkinkan keterlibatan lebih dari satu. Jadi ini respon fisikal, respon yang bersifat fisik. Ya. Misalnya guru mempersilahkan para siswa untuk bertanya. Nah, dia spontan bertanya ya dengan menunjukkan jari ya, seperti refleks ya. Kemampuan yang bersifat refleks ya, melibatkan anggota tubuh tertentu ya. Kemudian fundamental movement, keterampilan gerak yang berhubungan dengan berjalan, beralih, berlompat dan menekan. Ini sudah melibatkan banyak aspek gerak ya, tindakan ya, perilaku ya. Kalau bertanya tadi hanya jari mungkin ya, dengan anggota tubuh untuk dengan mulut ya bicara misalnya, menutup jari terus kemudian bicara itu hanya dua anggota tubuh ya. Jadi kalau misalnya fundamental movement ini sudah berhubungan dengan banyak anggota tubuh yang bergerak ya, yang melakukan tindakannya. Misalnya ketika pelajaran, guru menulis di papan tulis, ya, papan tulisnya sudah penuh, hampir penuh, nah, kemudian dia bergerak untuk membantu guru menghapus papan tulis, ya, dia menghapus, nah ini berarti keterampilan yang sudah atau gerakan-gerakan yang sudah melibatkan banyak anggota tubuh ya. Berikutnya adalah perceptual abilities ya. Ini ditujukan pada keterampilan yang berhubungan dengan koordinasi gerakan tubuh, visual dan auditory. Ini sudah melibatkan koordinasi berbagai gerakan tubuh ya. Tidak hanya visual, ya, tapi juga auditory ya. Penglihatan dan pendengaran. Ya. Jadi gerakan tubuh juga, pendengaran juga, dan penglihatan juga. Ini sudah lebih keterampilan yang lebih atau gerakan ya, tindakan yang lebih kompleks lagi. Ya. Kalau tadi menghabis papan tulis hanya gerakan tubuh saja ya. Tapi ini gerakan tubuh dan penglihatannya tanpa lisan ya. Ini sudah sampai lisannya. Kemudian physical abilities, berkenaan dengan daya tahan, fleksibilitas, ketangkasan, kekuatan, kecepatan. Wah, ini sudah kualitas tindakannya sudah lebih tinggi lagi ya. Ya, tidak hanya sekedar tindakan yang spontan ya, hanya dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi ini sudah berkaitan dengan ketahanan melakukan suatu tindakan, ya. Melakukan suatu perbuatan. Ya.
misalnya siswa ketika mengikuti pelajaran sejarah, ya, itu dia bisa fokus, ya, matanya, pendengarannya, tangannya, ya, semuanya bisa fokus, ya, bisa mengikuti pelajaran dengan sepenuh hati, ya, dengan tanpa lelah misalnya, ya. Nah, walaupun sampai 2 jam misalnya, ya, itu nanti sudah punya kemampuan itu, ya. Kemudian skill movement, merujuk pada ketangkasan permainan olahraga, ya. Ini kalau berkaitan dengan dunia olahraga ini, ya, mudah, ya. Sudah menguasai cabang olahraga tertentu misalnya, ya. Nah, itu berarti sudah skill movement, ya. Kalau sejarah, ya, skill movementnya apa ini? Keterampilan, ketangkasan, ya, yang di bidang sejarah apa ini? Nah, misalnya kalau di materi sejarah Indonesia purba, ya, itu kan ada teknik membuat patung, ya, misalnya. Teknik membuat patung, ya. Itu kan ada, ya. Teknik bivalve dan teknik apa itu, ya. Nah, kalau sudah bisa memiliki kemampuan itu, ya, berarti bisa sudah memiliki skill movement, ya. Sudah lebih konkret lagi, ya. Kemudian non-diskursive communication, ini merujuk kepada ekspresi gerakan yang disesuaikan dengan postur, ekspresi wajah, gerakan-gerakan kreatif, ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan tubuh, ya, tubuhnya sudah gerakan-gerakannya sudah luas gitu kira-kira, ya. Sudah tidak ada penyimpangan-penyimpangan gerakan, ya. Tindakan-tindakannya itu sudah luas, ya. Ekspresi tindakannya itu, ya, tidak aneh gitu, ya. Sudah wajar, ya. Sudah layak lah, ya. Sudah kalau dalam bahasa Jawa, ya, sudah Jawani lah kira-kira gitu, ya, kalau orang Jawa itu. Nah, ini. Kalau sejarah bagaimana kira-kira ini? Ya, berarti ini tingkat psikomotor yang, ya, yang tinggi, ya. Ya, dia sudah bisa mengekspresikan dirinya sebagai seorang guru sejarah misalnya. Nah, sudah bisa tampil di depan teman-temannya, bisa berbicara, menerangkan materi sejarah tertentu, ya, sudah luas gerakannya, ya. Teman-temannya juga bisa mengerti, bisa paham, ya. Ini berarti sudah tidak ada yang aneh, ya, dalam penampilannya itu. Dia sudah punya kemampuan perilaku, tindakan yang, ya, non-diskursive communication. Nah, itu kira-kira, ya, gambar aja domain-domain tujuan pembelajarannya. Nah, berikutnya ini adalah kriteria pengembangan tujuan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada siswa, ya. Penekanan pada apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh siswa, ya. Bukan apa yang dilakukan oleh guru, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang terpenting adalah bisa dilakukan oleh siswa, ya. Bukan oleh guru. Siswa orientasinya adalah apa yang dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru, ya. Siswa bisa melakukan sesuatu itu, ya, bukan guru yang bisa melakukan sesuatu itu. Ini berarti berpusat pada siswa, ya, tujuannya itu. Kemudian bersihkan hasil belajar, apa yang harus dicapai oleh siswa, ya. Learning outcome. Jadi ada learning outcome-nya, ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran itu, nanti apa yang diperoleh siswa, ya? Apa yang didapatkan oleh siswa? Oh, saya jadi bisa menggambarkan tentang sebuah peristiwa sejarah. Saya bisa menjelaskan peristiwa sejarah, ya, misalnya. Kemudian jelas dan dapat dipahami, ya. Eksplisit, ya. Berisikan kata kerja yang menggambarkan perilaku dan merujuk pada objek perilaku. Pernyataannya juga berisikan suatu makna arti, ya, tidak ambigu, ya. Jadi, eksplisit, bukan implisit, ya. Tegas, ya. Tersurat gitu loh, bukan hanya tersirat, ya. Tujuannya terserat, tertulis gitu, ya. Bukan yang dibalik makna tulisan itu, ya. Ditulis, ya. Rumusan tujuannya menjelaskan, ya. Berarti, ya, maksudnya kan menjelaskan, ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang pengertian sejarah. Tidak ambigu, ya.
Ya, sejarah ya menjelaskan sejarah bukan menjelaskan pengertian yang lain gitu ya. Kemudian deskripsi kata kerja harus merupakan tindakan yang dapat diobservasi atau tindakan yang dapat menghasilkan produk yang dapat diobservasi. Itu terukur ya, bisa diamati ya. Ya, baik dengan pengamatan kasat mata maupun melalui observasi sikap ya. Observasi sikap ya. Ya bisa dengan tes biasa ya. Bisa dengan angket gitu. Nah ini kata kerja yang tidak dapat diobservasi ya. Dan kata kerja yang dapat diobservasi. Nah, mestinya tujuan belajar itu adalah kata kerja yang bisa diobservasi, bisa diukur ini. Kalau meyakini ya, ini berkaitan dengan keyakinan. Bagaimana cara mengukurnya ya? Saya yakin Pak. Nah, gimana saya membuktikan kalau kamu yakin? Ya pokoknya saya yakin. Ini kan abstrak ya. Kemudian memikirkan ya. Ini kan di ranah yang abstrak ya, memikirkan ya. Saya sedang berpikir Pak. Saya sedang memikirkan Pak. Gimana saya dapat tahu bahwa kamu sedang memikirkan? Nah, ini saya sedang jidat saya sedang mengkerut Pak, ini sedang berpikir ya, saya itu ya. Apa iya ya? Ya belum tentu ya. Benar menyenangi ya. Ini kan abstrak ya. Senang dan senang, tidak senang ya. Itu kan ya kadang-kadang ya ambigu ya, ambigu ya. Kadang-kadang orang bisa berpura-pura ya. Saya sedang senang, saya tidak senang ya. Mengakrabi ya, menilai ya, mencintai ya. Ini kan hal-hal yang susah diobservasi, susah diukur ya. Menjelaskan ya, kalau ini yang mudah diukur, mengidentifikasi ya. Menjelaskan, mengklasifikasi, membandingkan, mendeskripsikan, membedakan, menemukan. Ini kata kerja yang bisa diukur ya, bisa diobservasi ya. Dengan pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, dengan melakukan pengamatan. Nah, contoh ini, siswa diberikan deskripsi sebagai berbagai sumber sejarah. Siswa dapat mengklasifikasikan sumber-sumber sejarah tersebut. Ya. Ini ada sumber sejarah tulisan tertulis. Ya. Ini ada sumber sejarah benda-benda. Ya. Nah, ini siswa kemudian bisa membedakan, oh ini benda-benda, ini berarti sumber sejarah artefak. Ini sumber sejarah berupa dokumen-dokumen, ini berarti sumber sejarah tertulis. Siswa mampu menemukan kelemahan dan kelebihan sumber-sumber tersebut. Oh, kalau sumber tertulis, ya, kelemahannya mudah rusak. Ya. Kalau sumber artefak, ini kurang bisa menjelaskan ya, karena hanya benda saja misalnya kelemahannya. Ya, misalnya. Nah ini cara mengembangkan tujuan ya, tujuan pembelajaran ya. Nah, ini nanti sudah masuk ke apa kajian tentang kompetensi ya, kompetensi yang harus dicapai oleh siswa ya dalam setiap pembelajaran. Jadi kalau dalam Kurtilas kurikulum 13 itu ada kurikulum, ada kompetensi dasar ya, ada kompetensi inti ya. Nah, yang kita perhatikan adalah kompetensi dasarnya ya. Kalau kompetensi inti kan memang sudah dirumuskan ya, dirumuskan secara baku ya, secara nasional ya, berlaku umum ya. Nah, kompetensi dasarnya ini, ya ini yang tugas guru biasanya adalah untuk merumuskan KD ini ya, kompetensi dasar ini. Nah, dalam merumuskan kompetensi dasar itu apabila KD terlalu luas, pecahkan dalam topik. Jadi kalau KD-nya itu luas sekali ya, maka dipecah-pecah ya menjadi beberapa topik gitu ya. Misalnya pengertian sejarah. Siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah. Nah, kalau ini misalnya ini terlalu luas ini, maka bisa dipecah-pecah ya. Siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah menurut para ahli. Ya. Siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah secara etimologi, ya. Asal-usul kata, ya. Dipecah-pecah. Ya. Dan tetapkan keluasan dalam topik, kedalaman topik. Gitu. Jadi harus meluas dan mendalam. Ya. Kajiannya meluas dan mendalam. Pengertian sejarah ya
misalnya dari berbagai ahli gitu. Terus pengertiannya mendalam gitu. Tidak hanya pengertian sejarah adalah peristiwa di masa lampau dan itu saja ya. Tapi harus dijelaskan secara mendalam. Oh, sampai kemudian bisa tergambar oh yang dimaksud dengan sejarah ini tuh. Nah, itu. Kembangkan tujuan sesuai dengan kriteria pengembangan tujuan pembelajaran khusus ya, atau TPK ya. Jadi dikembangkan ya. Kalau masih bisa dikembangkan ya dikembangkan ya. Sehingga menjadi lebih spesifik lagi tujuannya itu. Tidak terlalu luas ya. Banyaknya tujuan pembelajaran khusus tidak ditentukan, sangat tergantung pada keluasan dan kedalaman topik serta waktu pembelajaran yang tersedia. Ya, berapa silakan ya, tapi perhitungan waktunya. Jangan terlalu banyak sehingga waktunya tidak cukup. Ya. Misalnya satu pertemuan ya cukup, misalnya 2 sampai 3 tujuan saja ya. Kalau sampai 10, wah ya nanti waktunya nggak cukup ya, nggak akan tercapai semua itu tujuannya. Kemudian tujuan pembelajaran khusus akan diukur melalui evaluasi belajar ya. Setiap TPK harus dapat diukur ya. Satu tujuan itu diukur, satu tujuan diukur, satu tujuan diukur, dievaluasi. Ya, tujuan siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah. Nah, itu nanti ukurannya apa? Bagaimana cara mengukurnya? Alat ukurnya apa? Alat ukurnya misalnya tes tertulis ya. Jelaskan pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah misalnya. Yang penting menurut ahli ya kan. Nah, siswa bisa tidak menjelaskan. Nah, kalau itu alat ukurnya. Ya. Terus yang lain mah jelaskan pengertian sejarah secara etimologis, nah, secara asal usul kata. Ya. Itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan sejarah secara etimologis. Ya. Nah, misalnya. Ketika mengembangkan tujuan pembelajaran khusus, perlu diperhatikan apakah yang diinginkan itu perilaku yang dapat langsung diobservasi atau produk perilaku. Apakah perilaku yang langsung bisa diamati atau hasil perilaku itu. Nah, ini kalau perilaku yang bisa diobservasi kan bisa langsung diamati ya. Oh, siswa sudah bisa menjelaskan, nah, langsung diamati ya. Atau itu produk dari sebuah perilaku ya. Oh, siswa sudah bisa menjelaskan tentang nilai-nilai dari sebuah peristiwa sejarah. Ya. Nah, tapi apakah kemudian dengan memahami nilai-nilai itu dia bisa menjadikan nilai-nilai itu menjadi pedoman dalam tingkah lakunya sehari-hari. Sebenarnya menjadi produk ya, berupa perilaku. Ya. Kemudian terdapat proses dan keterampilan yang dapat secara langsung diobservasi, tapi hasilnya dapat diobservasi seperti misalnya kita tidak dapat mengobservasi proses berpikir siswa ya, dalam menyelesaikan masalah, tapi hasil akhirnya dapat dalam bentuk yang dapat diobservasi. Ya. Jadi misalnya kita memang tidak dapat mengukur bagaimana siswa berpikir ya, bagaimana tingkat pikiran siswa ya. Tapi kita bisa ya mengukurnya dengan cara menguji siswa bisa tidak dia memecahkan masalah tertentu. Ya. Keterampilan siswa memecahkan masalah tertentu itu berarti kan hasil dari dia berpikir. Ya. Jadi kita tidak mengukur siswa berpikir ya, tapi hasil ya yang dihasilkan dari proses berpikir siswa itu. Ya, siswa berpikir ketika dia belajar tentang pengertian sejarah, dia berpikir ya. Itu proses berpikir, memahami ya, pengertian sejarah. Ya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa siswa sejarah itu sedang berpikir dan dia paham? Nah, ya kita tes ya, kita evaluasi ya. Apakah dia bisa kita hadapkan pada pertanyaan ya. Pertanyaan. Dia bisa tidak memecahkan pertanyaan itu ya, menjawab pertanyaan itu. Ya, itu kan sudah jawaban siswa terhadap pertanyaan itu kan berarti produk dari prosesnya berpikir. Ya. Proses berpikirnya kita sulit untuk mengukur ya, tapi hasil dari atau produk dari berpikir siswa itu bisa ya. Nah, misalnya. Untuk kata kerja menjelaskan ya, perlu
perhatian terhadap apa yang harus dijelaskan. Ya, misalnya menjelaskannya. Contoh, siswa dapat menjelaskan krisis Timur Tengah. Ya. Ini kan masih luas sekali ya. Ya, itu bisa diurai ya. Misalnya tujuan-tujuan sebab krisis, masalah-masalah ideologis di sekitar krisis itu, pihak-pihak yang terlibat ini kan sudah lebih khusus lagi ya. Masalah bukan pada kata kerja yang dapat diobservasi, tapi pada objek kata kerja tersebut ya. Dengan demikian perlu pendefinisian secara jelas baik terhadap penggunaan kata kerja maupun terhadap objek kata kerja tersebut ya. Jadi yang bukan masalah itu pada kata kerjanya, tapi kata kerja objek pada kata kerja tersebut ya. Sehingga perlu pendefinisian secara baik ya. Jadi penggunaan kata kerja ya terhadap objek itu ya harus teliti ya. Tadi sudah ada ya contoh-contohnya ya kata kerja yang dapat diobservasi yang tidak ya. Jangan sampai kemudian memilih kata kerja yang ya susah diobservasi ya. Nah ini contohnya misalnya memilih teks yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Pancasila. Mengetahui proklamasi ini kan peristiwanya adalah peristiwa seputar proklamasi. Tapi diurai misalnya ini ada teks proklamasi, terus mengetahui proklamasi ya. Ini contoh lain mencari solusi dalam masalah kemiskinan ya. Bagaimana tahu ya solusinya, tapi bagaimana caranya. Mencocokkan nama pelaku dengan peristiwa sejarah ya. Soekarno Hatta dengan proklamasi ya. Mengetahui pelaku peristiwa sejarah ya. Dalam proklamasi siapa pelakunya. Itu contohnya ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam perumusan tujuan ya. Sebelum mengajar ini kira-kira isi materinya apa ya. Dengan isi materi itu maka selama mengajar nanti tujuan pembelajarannya apa ya. Terus tugas-tugas untuk siswa apa ya agar tujuan itu tercapai ya. Nah, setelah itu siswa bisa paham enggak dengan apa yang sudah terjadi pada proses belajar tadi ya. Maka ditanya ya. Nah, biasanya di akhir pelajaran kan ditanya. Atau ada guru mengecek ya pemahaman siswa. Tadi kalau menjelaskan peristiwa apa itu sejarah ya, pengertian sejarah ya, dicek lagi. Anak-anak kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian sejarah ya. Jadi ada unsur-unsur apa saja dalam peristiwa sejarah itu saya dicek ya. Oh ada masa lampau Bu. Kemudian ada peristiwa itu penting ya dan terusnya. Itu berarti dicek ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan tujuan ya selama sebelum, proses dan setelah. Ya baik, gitu kira-kira Hamzah ya. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.